diajar, dan kami juga siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya dan yakin kita semua pada malam hari ini adalah orang yang diberkati Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini ada satu tema yang memang ingin saya sampaikan buat kita semua tentang ilalang dan gandum. Ya, saya nggak tahu ini judulnya apa ya, tapi saya diberikan hal untuk memang menyampaikan tentang hal ini ya, tentang ilalang dan gandum ya. Ketika saya memikirkan apa yang harus dibagikan kepada kita semua, dan Tuhan memberikan inspirasi yang begitu kuat untuk saya menyampaikan ini, dan beberapa saat saya mempelajari tentang hal ini dan saya mau bagikan buat kita semua ilalang dan gandum ya. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30 dikatakan bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang saya pelajari ya, ada satu hal yang saya sangat terberkati dengan ayat yang kita baca ya, tentang satu statement yang Tuhan katakan bahwa Tuhan dari bukan Tuhan ya, ini sebuah perumpamaan ya. Tentunya ketika mendapati sesuatu yang dirasa janggal, dirasa tidak sesuai seperti itu ya, kebanyakan kita mungkin kalau kita di posisi menjadi tuan dari mempunyai ladang ini, tentunya kita akan cepat-cepat membersihkan ya ilalang-ilalang ini supaya mungkin bisa terlihat bersih seperti itu. Tetapi kita lihat ya bahwa Tuhan dari mempunyai ladang ini mengatakan bahwa jangan biarkan ilalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama ya. Dan ini berbicara tentang sebuah kesabaran ya, sebuah kesabaran. Kalau kita kaitkan ini dengan pemilik dari ladang ini adalah Yesus ya, yang sudah menaburkan sesuatu yang baik ya kepada kita semua. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 3 ya, ayat 31 bagian A. Di Kejadian 1 ayat 31 bagian A ya. Maka
segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik ya. Yesus menjadikan segala sesuatu itu bukan sesuatu yang setengah baik ya. Tetapi di sini dikatakan menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik ya. Jadi Yesus menciptakan, Yesus menabur, menjadikan sesuatu itu adalah hal yang baik ya. Tetapi kenapa Bu? Ya kenapa? Ya itu menjadi pertanyaan saya juga secara pribadi. Kenapa kok di dunia ini sekarang kita tidak usah terlalu melebar ya untuk perbedaan antara kekristenan dan agama-agama lain. Di dalam kekristenan itu sendiri ya, di dalam kekristenan itu sendiri juga perbedaan itu begitu banyak ya. Banyak gereja-gereja atau sinode-sinode yang tidak lagi maksudnya gereja-gereja yang tidak lagi ada di dalam naungan sinode-sinode tertentu karena adanya pengajaran-pengajaran atau perbedaan-perbedaan yang ada ya. Doktrin-doktrin yang mereka pahami itu menjadi doktrin yang benar ya bagi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi mau bersama-sama dengan komunitas yang ada ya. Mereka keluar dari komunitas mereka. Oleh karena itu ini sangat bertumbuh sangat pesat ya. Dan kita melihat bahwa merek-merek gereja ya, bukan hanya gereja-gereja tetapi komunitas-komunitas kekristenan begitu berkembang ya. Semuanya baik, semuanya mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada mengajarkan tentang sebuah hal yang salah ya. Saya percaya semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Seolah-olah ilalang dan gandum itu bertumbuh ya bersama-sama. Mungkin mirip-mirip, kita mungkin nggak tahu ya kalau gandum itu belum terlalu tua begitu ya, belum ada isinya. Kita nggak tahu itu gandum ilalang seperti itu ya. Sama-sama mirip ya. Tetapi pada saatnya nanti di ayat-ayat yang terakhir yang tadi kita baca, bahwa nanti kita akan melihat bahwa ya gandum itu ya berbeda tentunya dengan ilalang. Ilalang itu akan dikumpulkan dan dibakar, tetapi gandum itu akan masuk ke lumbungnya Tuhan itu ya. Dan kita akan pelajari yang harus kita lakukan ya pada masa-masa ini, ketika kita menghadapi begitu beragam ya pengajaran-pengajaran, begitu beragam doktrin-doktrin yang disuguhkan, begitu beragam tontonan-tontonan atau setiap khotbah-khotbah yang disampaikan tentang sebuah kebenaran ya. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang cerdas dalam kerohanian kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terombang-ambing. Kita mengatakan bahwa ya ini betul, ini salah ya. Kita menjadi orang-orang yang apatis dengan kelompok-kelompok lain, dan kita juga menjadi mungkin hakim-hakim ya yang menilai begitu negatif dengan orang-orang di luar sana. Tetapi kita tidak mengerti sesungguhnya ya kenapa mereka menjadi berbeda dengan kita ya. Mari kita belajar bersama-sama. Kita harus memiliki dasar yang benar ya, pengertian yang benar tentang sebuah hal yang kita ikuti, kita yakini ya, bukan ikut-ikutan ya. Orang banyak ke sana ya ikut kita ke sana, atau orang di sana itu betul pengajarannya ya, ada kesembuhan, ada urapan, ada minyak ya yang diberikan begitu, ada sebuah hal yang baik-baik ya. Kita tidak serta-merta untuk bisa memahami itu sebagai suatu kebenaran karena orang lain ya, karena orang yang menilai sesuatu itu ya itu baik ya. Tetapi saya mengajak kita semua bahwa kita harus memiliki pemahaman ya secara pribadi bahwa kebenaran itu sesungguhnya harus kembali lagi kepada firman Allah ya. Harus kembali kepada kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah ya. Jadi boleh kita berbeda merek gereja, boleh kita berbeda persekutuan. Saya juga ada
ada di dalam kumpulan-kumpulan, bukan hanya di gereja ini ya, walaupun saya sebagai gembala, tetapi saya ada di kumpulan tunanetra ya, dengan berbagai macam gereja di sana ya, dan saya juga ada di persekutuan doa Victory yang dengan berbagai macam merek gereja dan pemahaman mereka ya. Tetapi kita harus betul-betul mengerti kenapa ya kita memahami kebenaran itu ya, bukan hanya diajak, bukan hanya kata orang, bukan hanya kita melihat ya, tetapi sungguh-sungguh kita mengerti dan mengalami itu sendiri. Yang mengerti katakan amin ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak menjadi bingung, menjadi galau ya? Bagaimana sih, mana sih yang benar? Loh kok ini bilang seperti ini bilang seperti ini ya. Ini bilang katanya Tuhan itu cuma satu, oh ini bilang Tuhan ini tiga, dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa ini Kristen tapi kok berbeda-beda seperti itu ya. Mari kita belajar bersama. Kita tidak perlu membahas tentang setiap doktrin, nanti nggak selesai ya. Kalau memang Bapak Ibu Saudara ingin memang membahasnya, menghubungi Pak Rofli secara langsung ya, begitu. Dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak terombang-ambing dan kita tidak menjadi ilalang-ilalang yang tumbuh dengan liar ya. Di kebunnya sama ya, tanahnya sama, tetapi kita bukan menjadi gandum tetapi menjadi ilalang ya, yang tumbuh bersama-sama, yang tumbuh seolah-olah hebat luar biasa, tetapi sesungguhnya kita bukan gandum tetapi kita ilalang. Dan pada akhirnya ya, saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak buru-buru menyadari ini, kita akan di pasal yang ke-40 dan 43 nanti kita akan baca bagaimana nanti akhir dari kehidupan ilalang itu ya. Biarlah kita menjadi gandum-gandum di dalam wadah ya, di dalam tamannya Tuhan. Dan pada hari ini satu saja yang saya ingin bagikan, bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan, harus kita terus dekat sama Tuhan, sehingga apa yang menjadi sesuatu yang benar itu kita pahami secara benar ya, bukan abu-abu ya, bukan kata orang, bukan karena merinding karena hal-hal yang lain, tetapi justru betul-betul karena kita memahami segala sesuatu, karena kita terhubung sama Tuhan ya, karena mengerti bahwa ini adalah yang menjadi kehendaknya Allah, ini yang menjadi keinginannya Allah ya, sehingga kita sungguh-sungguh meyakini hal tersebut dan kita menjalani dengan ketulusan hati, dengan gairahnya Tuhan ya, bukan karena kita hanya sekedar ingin ikut rame ya, kita ingin ikut, maksudnya merindingnya atau heboh-hebohnya, rame-ramenya begitu. Tapi justru kita tahu bahwa di dalam persekutuan itu kita ketemu loh dengan Tuhan. Kita merasakan loh hadirat Tuhan ya. Kita tahu bahwa Tuhan yang memimpin kita untuk kita ada di tempat tersebut, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi penyembah, untuk kita menjadi pribadi yang datang ya di tempat itu dan kita mengerjakan hal itu ya. Jadi mari kita belajar bahwa segala pemahaman, segala hal yang terjadi dalam hidup kita dan kita kerjakan dalam hidup kita, itu dasarnya hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa itu sesuatu itu adalah sebuah hal yang benar ya, tentunya ketika kita mengalami, ketika kita merasakan ya, bukan nanti kata orang, bukan nanti media atau hal-hal lain, tetapi justru karena hubungan kita dengan Allah ya, sehingga firman Tuhan bilang ya, ketika kita menjadi sahabat, ketika kita menjadi kekasihnya Tuhan, apa yang menjadi rahasia ya, rahasia sekalipun itu akan diberitahu kepada kita ya. Jadi sesungguhnya tidak ada yang tidak kita bisa tahu ya.
karena apa yang menjadi rahasia Allah aja itu kita akan tahu ya. Jadi kita mau ngapain, kita mau melakukan apa, kita mau melakukan sesuatu yang ya saya percaya dan yakin apa yang kita lakukan itu sesuatu yang nggak benar. Nggak ada di sini kan yang mencuri, tidak ada ya, saya pastikan tidak ada. Tidak ada di sini yang mungkin berzina, tidak ada ya mungkin ya. Tidak ada yang membunuh ya, tidak ada. Tetapi semua kita harus mengerti bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita hidupi ya, itu adalah sesuatu yang betul-betul kebenaran menurut standarnya Allah, bukan kebenaran menurut standarnya dunia. Dunia ini memang semuanya benar mungkin ya. Agama-agama lain mengajarkan sesuatu yang nggak benar ya oknum-oknum saja ya kalau yang ada yang nggak benar itu. Tetapi saya percaya semua agama mengajarkan sesuatu yang benar kok, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang mengajarkan sesuatu yang salah, mengajarkan sesuatu yang benar. Ya mungkin kalau saya nggak tahu ya mohon maaf ya. Tapi yang saya tahu ya kalau memang saya bergaul dengan orang Muslim, saya pernah punya sahabat orang Muslim ya, dia sangat baik sekali, padahal sangat radikal sekali Muslimnya orang itu ya, sahabat saya itu, dan sehingga saya bisa berteman dan saya tahu pemahaman-pemahaman yang baik ya yang mereka miliki. Tidak ada pemahaman-pemahaman yang salah ya. Tetapi mari kita menghidupi sesuatu bukan hanya baik ya firman Tuhan katakan, tetapi sungguh-sungguh hal yang sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilainya Allah, nilai-nilainya Tuhan ya. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-38 dikatakan, Markus 14 ayat yang ke-38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah ya. Ini berbicara tentang ayo miliki keintiman, miliki hubungan yang erat sama Tuhan. Ya mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk kita berjam-jam untuk duduk ya berdoa. Tetapi mari segala hal dalam kehidupan kita komunikasikan sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan. Seburuk apapun ya, situasi kehidupan kita, mungkin kita lagi marah ya, kita lagi kecewa, kita lagi kekurangan, kita lagi sakit ya, mungkin ada sesuatu apa yang di dalam hati kita ini sesuatu yang nggak baik, dan mari kita katakan sama Tuhan ya, bukan makian ya tentunya. Mungkin ya Tuhan, kenapa sih, maksudnya kok saya rasa capek, kok saya rasa marah ya, kok saya rasa jengkel ya sama orang ini Tuhan, seperti itu. Mari kita ngomong sama Tuhan, dan saya percaya dan yakin Tuhan itu ada ya, walaupun kita nggak lihat Tuhan itu ada, dan Tuhan tuh dengar ya apa yang kita omongin, dan pastinya ya kita akan merasa bahwa Tuhan akan mendinginkan kita ya, Tuhan akan menghibur kita ya, mungkin bukan dengan situasi yang dapat berubah seketika. Ketika kita doa, mungkin ketika kita teriak sama Tuhan, Tuhan tolong ya, Tuhan kok begini, Tuhan kok seperti ini ya, tidak serta-merta mungkin situasi menjadi berubah, situasi orang-orang di sekitar kita menjadi berubah ya, tetapi mungkin semakin menyebalkan. Tetapi saya percaya dan yakin Tuhan yang akan mengubahkan kita, sehingga kita melihat, kita menilai ya, kita merasa seperti apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan rasa dalam hidup kita, dan segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, dan kita menjadi orang-orang yang semakin bergairah dengan Tuhan, karena kita terus terhubung sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ya, saya ini bukan saya lagi, melainkan Kristus yang memberikan kekuatan. Kalau kita terus-terusan diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan orang-orang ya, dengan situasi kondisi yang tidak jelas ya, tidak mengenakan, tentu secara daging, secara hidup kita ya, kita merasa lelah, kok gini-gini terus ya Tuhan gitu loh, kok gini-gini terus ya Bapak gitu loh, kayak seperti tidak ada solusi. Tetapi ketika kita bercakap-cakap sama Tuhan, ketika kita ngomong sama Tuhan, ketika kita berkeluh kesah dengan Tuhan, ketika kita terhubung dengan Tuhan, saya percaya
percaya Tuhan memberikan hatinya kepada kita, Tuhan memberikan pikirannya kepada kita, Tuhan memberikan gairahnya kepada kita. Oleh karena itu, kok kenapa masalah ini masih ada, sakit penyakit masih ada, kehidupan semua ya tidak semakin baik, tetapi kenapa aku semakin bergairah, aku semakin bersemangat? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu juga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Itu ya ketika kita terhubung sama Tuhan, kita tahu, oh ini bukan betul-betul baik ya. Ya, tetapi saya tidak mengajarkan kita untuk menjadi hakim-hakim kecil ya. Kita menjas ya satu gereja ya atau satu komunitas begitu ya. Oh ini nih ajarannya ya tidak baik atau seperti apa ya. Kita semua tidak seperti itu ya. Saya sarankan untuk tidak seperti itu. Mari kita memposisikan diri yang benar aja ya. Yang benar aja. Memposisikan diri dengan benar. Dengan benar yaitu terhubung sama Tuhan, sehingga Tuhan yang kasih tahu sama kita, nah jangan ya nah, jangan lakukan ini ya nah, jangan ikut ya nah, jangan ya ikut-ikutan memahami hal yang seperti ini. Biar Tuhan sendiri yang memberikan impresi yang kuat kepada kita untuk kita mau melakukan hal itu atau tidak melakukan hal itu ya. Kalau kita tanya sama seseorang ya, Bu, boleh nggak? Pak, boleh nggak saya seperti ini? Ya mungkin manusia itu pasti ada sisi salahnya ya, sisi ketidak apa ya, kalau memang itu tidak sesuai dengan keinginannya ya, tidak sesuai dengan komunitasnya ya, pasti oh jangan, itu nggak baik begini bla 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 bla. Tapi kalau kita tanya sama Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu yang sebenar-benarnya ya. Pasti Tuhan kasih tahu gini loh nak ya, gini loh nak ya, seperti itu ya. Mari di akhir-akhir dari perjalanan kehidupan kita, kehidupan dunia ini yang saat ini kita melihat bahwa tidak berita-berita yang tidak mengenakan yang terjadi di dunia ini. Mari kita memposisikan diri dengan benar ya, memposisikan diri dengan benar sehingga yang saya katakan bahwa memposisikan diri dengan benar terhubung sama Tuhan, sehingga kita mengerjakan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kita nggak buang-buang waktu. Sekarang jangan lakukan segala sesuatu itu dengan ya udah, karena mengisi waktu lah ya, mengisi waktu yang kosong. Daripada saya tiduran di rumah, lebih baik ke gereja, lebih baik doa begitu ya. Daripada saya nggak ada kerjaan ya, lebih baik saya ikut persekutuan doa ya. Nggak seperti itu. Mari kita melakukan segala sesuatu karena kita punya dasar, kita tahu tujuannya ya. Kita punya gairah untuk hal itu. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya kita mengisi waktu yang kosong, tetapi justru karena ada gairah Tuhan, ada hati Tuhan di dalamnya, kita bergairah untuk mengerjakan hal itu ya. Bukan karena kita ngisi waktu ya, karena kita sekarang udah nggak masanya lagi ya untuk mengisi waktu ya. Ya karena kenapa Bu ke gereja? Ya karena di rumah daripada bengong-bengong, daripada scroll-scroll yang lain-lain, Bu mendingan saya doa. Bukan seperti itu ya. Ke gereja kenapa? Karena ada gairah Tuhan ya. Karena ada hati Tuhan, karena ada hasrat Tuhan di dalamnya ya. Kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari sekecil apapun saat ini pelayanan kita ya, baik itu kita melayani suami, istri, anak-anak kita, anak-anak melayani orang tua kita, anak-anak sebagai pelajar, kita sebagai karyawan, ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari kita mengerjakan segala sesuatu dengan penuh gairah Tuhan dan memiliki landasan ya, dasar yang benar ya ketika kita melakukan itu. Jangan karena sesuatu yang hanya sesuatu yang tidak mengandung kekekalan, tidak mengandung hati Tuhan, tidak mengandung keinginannya Tuhan, tidak mengandung gairahnya Tuhan, itu buang-buang waktu ya, itu buang-buang waktu. Seperti ilalang bertumbuh ya, ilalang mungkin terlihat mungkin lebih subur ya daripada gandum itu ya. Kita lihat ya, kalau dulu tuh ya belum dibabat di depan itu di patung, sebelum ada patung rusa ya, kita lihat ilalang itu begitu indah sekali. Malah
ada yang coba foto di sana, ya begitu indah kelihatan, begitu baik, tapi jangan kita terkecoh ya. Mari kita menjadi gandum-gandum yang pada akhirnya kita bukan dibuang, diikat, dibakar ya, tetapi kita justru dikumpulkan ya, untuk kita ada di lumbung-lumbungnya Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua di hari-hari yang terakhir ini, mari kita mengerjakan sesuatu dengan dasar yang benar ya, dengan dasar yang benar. Ketika kita melakukan ini, tidak ada duniawi, rohani tidak ada, semuanya dalam rangka kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita melayani sebagai karyawan, kita sebagai pelajar, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai bapak rumah tangga, mari kita tahu bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh ya di rumah tangga kita, di kantor kita, di lingkungan kita. Mari kita memvisualisasikan ya, kita menyatakan Kristus itu di dalam hidup kita ya. Jangan kita terlihat kita tumbuh ya, kita menjadi besar, kita menjadi hebat, padahal itu cuma ilalang ya. Dan pada akhirnya di ayat yang ketiga, di ayat yang ke-40 dan 43, Matius 13 ayat 40 dan 43. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar ya. Sekecil apapun saat ini, saya cerita sedikit. Tadi malam saya mengikuti satu ujian ya, dan ujian itu memang secara online ya, dan itu berpengaruh kepada nilai ya, seperti itu. Dan saya diberitahu seseorang bahwa bagaimana bisa menjawab pertanyaan dengan baik, seperti itu ya, pertanyaan dengan baik sehingga saya bisa memiliki nilai yang bagus, seperti itu. Dan singkat cerita, memang saya berusaha untuk menghafal, karena ujian itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris juga. Mungkin kalau bahasa Inggris saya akan menghubungi Ibu Sari ya, untuk bisa memantau saya ya secara benar ya. Tapi itu bahasa ya Ibrani ya, dan itu sulit ya menurut saya. Dan saya mengatakan kepada suami saya bahwa papi, saya akan berusaha sebisa saya menghafal. Dan alhasil memang saya nggak hafal-hafal justru. Jujur, dengan ketuaan saya ini bukan hanya muka yang tua, tapi otak saya juga tua, dan saya sangat kesulitan untuk menghafal. Dan akhirnya ujian itu berlangsung, dan pada gilirannya saya dipanggil ya, Hilda. Dan akhirnya dengan menghela nafas yang panjang, saya mulai menghafal semua apa yang saya hafalkan. Dan alhasil memang tidak semua yang disuruh dihafal itu saya bisa menghafal. Dan saya sudah memposisikan handphone saya satu di sebelah kiri dan handphone saya yang satu di sebelah kanan, dan itu sudah ada catatan yang lengkap di situ. Dan saya bisa aja ya, ketika saya buka mata, saya melirik kanan, melirik kiri, saya bisa menjawab itu dengan baik. Dan seperti teman-teman saya semuanya, sebagian besar menjawab dengan baik dan secara sistematis ya. Saya sampai terkagum-kagum, pada umurnya lebih tua dari saya ya. Saya tidak suzon ya. Kok bisa gitu ya, secara sistematis dia menghafal seperti itu ya. Dan pada akhirnya memang saya ada beberapa yang saya katakan, Bapak saya mohon untuk saya menutup mata ya, dan saya
saya tidak membuka mata ya. Ketika saya buka mata saya juga melihat ke langit-langit, saya tidak melihat ke depan ya, karena di situ ada handphone saya. Dan saya mengatakan bahwa sama suami saya bahwa saya bersyukur ya. Di saat itu saya punya kesempatan untuk nyontek ya, kalau bisa dibilang untuk nyontek ya gitu ya, untuk bisa saya dapat nilai A+ lah begitu ya. Dia bilang A+ dan B min ya, mungkin saya yang di B min ya. Dia bilang nggak apa-apa ya, kita semua mungkin raport kita mungkin nggak bagus-bagus amat ya. Orang menilai kita orang yang sangat biasa ya, kita tidak memiliki kelebihan yang signifikan seperti itu. Tapi mari saat ini di masa-masa yang akhir ini kita mari mengejar penilaian Tuhan, dan Tuhan yang akan terus membawa kita pada kemenangan dan kemenangan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa yang baik, kasih setiamu itu cukup bagi kami Tuhan, untuk kami bisa bersyukur Bapa untuk setiap hal yang kami hadapi dalam hidup kami. Mungkin gak mudah Tuhan, tetapi kami mau tetap percaya, kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau saat ini kami masih jadi ilalang, Tuhan ampuni kami. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memiliki kebenaran yang utuh, kebenaran yang dari Tuhan. Kami mau lakukan, kami mau dekat sama Tuhan, kami mau intim sama Tuhan, kami mau lekat sama Tuhan, sehingga kebenaran yang sebenar-benarnya itu yang menurut Tuhan itu kami tahu Tuhan. Biar kami boleh terus bisa mendengar, bisa mengerti, bisa memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh Tuhan. Kami melakukan hal yang salah terus-menerus dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan sesuatu yang kami lakukan adalah hal yang salah, sehingga kami tidak melakukannya lagi, dan kami mencoba untuk berubah dan menjadi pribadi yang mau bertobat Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni hamba, ampuni setiap kami Bapa. Kami mau menjadi gandum-gandum yang pada akhirnya kami dikumpulkan bersama-sama, dan kami boleh ada di rumahnya Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Akan kepada Mulia. Terima kasih Bu Hilda buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Hilda. Dan saatnya kita akan doa syafaat. Kita tutup doa syafaat, nanti minta tolong Pak Hendro untuk doa syafaat. Kita akan angkat pujian kita. Sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas
berikan waktu yang terbaik untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, untuk kembali mengingatkan kami untuk kami bertumbuh seperti layaknya gandum Tuhan. Walaupun Tuhan kami merasakan di sekeliling kami mungkin ada ilalang yang tumbuh bersama dengan kami, mungkin ada hal-hal yang seperti menghambat kerohanian kami, tapi kami percaya Tuhan akan ada waktunya perkara Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertumbuh Tuhan menjadi berkat, kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tumbuh menjadi gandum, menjadi Tuhan kesukaan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh bersama-sama berkomitmen, bersama-sama memberikan hidup kami untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan yang sudah bersuara pada malam hari ini. Doa kami Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan, urapan Allah limpah senantiasa dalam kehidupannya, dalam aktivitas Ibu Gembala Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna ya Bapa. Ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa datang memuliakan Tuhan dan diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Dan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, dengan kuasa-Mu urapan Allah mengalir senantiasa penuh berlimpah-limpah, sehingga boleh mengimpartasikan pada seluruh jemaat yang ada Tuhan, sehingga kami semua boleh terbangun oleh kasih karunia Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan banyak jiwa-jiwa datang memuliakan Tuhan dan diselamatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan gereja-Mu Tuhan, setiap program-program yang ada, setiap komisi-komisi yang sudah ada, baik dari sekolah minggu, youth, kaum wanita, kaum pria, setiap komsel-komsel yang ada Tuhan, biarlah kami semua bekerja bersama, bergandengan tangan untuk sama-sama mensukseskan pekerjaan Tuhan, memperluas, memperlebar bahtera Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi, sehingga Tuhan banyak jiwa diselamatkan ya Bapak. Kami Tuhan rindu sekeliling kami boleh berdampak Tuhan, sehingga siapapun yang mendengar Tuhan, aktivitas kami dalam pujian penyembahan firman Tuhan boleh datang ke rumah Tuhan, boleh dijamah hatinya, dilembutkan, sehingga boleh datang menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah berikan di gereja-Mu Tuhan, baik pemimpin untuk sekolah minggu, youth, kaum pria, kaum wanita, kaum biarlah diurapi senantiasa, sehingga dapat Tuhan memikul pekerjaan Tuhan secara sempurna ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Demikian dengan kerinduan gereja-Mu memiliki bangunan permanen, kami percaya itulah kerinduan Tuhan juga. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan seturut dalam waktu Tuhan yang paling terbaik. Doa kami ya Bapak, biarlah Tuhan setiap prasarana yang Tuhan sudah berikan boleh kami maksimalkan guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak. Berkati lingkungan sekitar sini Tuhan, berkati kota ini Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa pemimpin kami diberkati, setiap pemimpin yang ada di bangsa ini berkati, pemimpin daerah, pemimpin kota semua diberkati Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, roh gentar akan Tuhan, sehingga dalam menjalankan pemerintahan boleh berjalan dengan adil dan bijaksana, dan nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pergejolakan yang terjadi di Asia Tengah, di Timur Tengah Tuhan, di negara Iran Tuhan, Amerika, Israel dan sekitarnya. Doa kami ya Bapa, biarlah mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di tengah kesengsaraan, di tengah himpitan, di tengah peperangan. Biarlah anugerah Tuhan curahkan ya Bapa, sehingga Tuhan nyata perkara Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan terjadi ya Bapa di negara-negara yang bertikai. Doa kami Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan dicurahkan Tuhan, biarlah Tuhan keselamatan
keselamatan Tuhan tegakkan begitu karena dengan kuasa-Mu kami beriman dan percaya anugerah Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami semua berjumpa dengan Tuhan dan kami semua dipuaskan oleh anugerah Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Biar kami diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang Kau berikan melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus ini mengucap syukur. Firman Tuhan, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di surga, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan, kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat malam Tuhan.